Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Angga Dwi Prasetyo. Sebelumnya, saya mengingatkan kalian untuk selalu melakukan 5M ya, untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID ini belum berakhir dan semoga akan berakhir sehingga kita bisa melakukan pertemuan secara langsung ya, tidak daring. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang proses dan sejarah pendidikan guru di Indonesia. Sebelumnya, saya persilakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu menurut kadar keimanan masing-masing agar dipermudah untuk memahami dan mengingat apa yang akan saya jelaskan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, kita akan memasuki materi kali ini. Di sini akan ada 4 pokok bahasan secara umum, yaitu kita akan membahas yang pertama adalah ulasan singkat sejarah pendidikan guru di Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki konsep dasar pendidikan guru itu sendiri, lalu sejarah periode utama pendidikan guru di Indonesia, dan sejarah periode pendidikan guru pasca kemerdekaan. Nah, pada ulasan singkat ini kita akan membahas secara global bagaimana sejarah pendidikan guru dari tahun ke tahun. Nah, dimulai dari pada zaman kolonial Belanda untuk mengajar sekolah rakyat atau folk school dengan kurikulum hanya membaca, menulis, dan berhitung hanya dibutuhkan khusus selama 2 tahun bagi seorang lulusan sekolah dasar. Nah, jadi nanti sekolah dasarnya ini ada nama-namanya yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, sejarah pendidikan guru di Indonesia ini terus berkembang dan menunjukkan peningkatan kualifikasi akademik seorang guru. Perkembangan kualifikasi akademik seorang guru sejalan dengan kebutuhan kualifikasi guru yang kompeten di setiap zaman. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau zaman dulu itu hanya dibutuhkan sekolah 2 tahun untuk bisa mengajar di jenjang TK, SD, SMP maupun SMA. Namun dengan berkembangnya zaman dan diberlakukannya Undang-Undang tahun 14, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa setiap guru baik pada tingkat TK, SD, SMP maupun SMA wajib memiliki kualifikasi akademik dari pendidikan tinggi. Nah, di mana sebelumnya itu hanya diwajibkan pada jenjang SMP dan SMA yang harus bergelar sarjana maupun diploma 4. Nah, kalau sekarang kan malah sudah terspesialisasi ya, bahkan untuk SD ada sendiri ya seperti PGMI dan PGSD. Lalu untuk TK itu ada sendiri seperti PIAUD atau PAUD, dan untuk SMA dan SMP pun ada spesialisasi sendiri seperti pendidikan fisika, pendidikan untuk SMK, pendidikan untuk matematika, biologi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih itu konsep dasar dari pendidikan? Nah, jadi konsep dasar pendidikan guru adalah pendidikan yang disengaja untuk membentuk guru yang profesional dalam kerangka membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Nah, jadi kita tahu ya istilah guru itu digugu dan ditiru. Nah, oleh karena itu kalian sebagai calon-calon guru harus memiliki sikap yang profesional dan juga berkarakter, karena nanti kalian akan dicontoh oleh murid-murid kalian ya, khususnya anak PIAUD dan anak SD. Itu kan biasanya lebih untuk memperhatikan dan meniru apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalian nanti kalau sudah menjadi seorang guru harap berhati-hati dalam bertingkah laku ya. Jadi kalau mau julid-julid itu jangan di depan muridnya, nanti muridnya jadi julid ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke sejarah periode utama pendidikan guru di Indonesia. Nah, di sini saya membagi menjadi 3, yaitu ada masa penjajahan Belanda, di mana adanya masa sistem segresi pendidikan guru. Segregasi ini adalah sistem di mana adanya perbedaan ya antara
level masyarakat, baik level masyarakat pribumi maupun level masyarakat ningrat dan level masyarakat yang memang keturunan dari Belanda itu sendiri. Lalu pada masa penjajahan Jepang ini masa sistem yang egaliter, yaitu adanya persamaan. Jadi pada sistem dari Belanda yang adanya perbedaan antara ningrat, terus adanya yang keturunan Belanda dan warga pribumi, pada masa penjajahan Jepang ini adanya persamaan, tapi nanti persamaannya itu malah dibagi menjadi dua, ada sekolah putri dan sekolah putra seperti itu. Lalu pada masa kemerdekaan, di mana masa sistem pembaharuan pendidikan guru yang khas Indonesia. Nah, di masa kemerdekaan ini akan dibagi menjadi 5 periode nantinya, yang akan kita bahas. Kita masuk ke masa penjajahan Belanda. Nah, jadi dari sekian banyak sejarahnya ini sudah saya singkat dan mohon disimak dengan seksama ya, karena ada beberapa hal yang akan saya jelaskan yang tidak ada pada slide. Nah, yang pertama, pada sistem di pendidikan guru di penjajahan Belanda ini ada 4 sekolah. Yang pertama Quick School dan yang kedua adalah HIK atau Hollands Inlandse Quick School. Lalu yang ketiga itu ada CVO yang diubah menjadi OVO dan yang keempat adalah Normal School. Nah, perbedaannya adalah pada Quick School dan HIK ini adalah sekolah guru khusus keluarga ningrat yang ditempuh selama 4 tahun pada Quick School dan 6 tahun pada HIK yang nantinya akan mengajar pada Holland Inland School atau HIS. Nah, jadi HIS ini sekolah dasarnya anak-anak ningrat. Nah, jadi sekolah guru ini yang Quick School dan Holland School Quick School ini, HIK ini, jangan ada perbedaannya, 4 tahun dan 6 tahun, di mana mereka yang lulus dari kedua sekolah ini akan mendapatkan gelar sebagai mantri guru dan akan mengajar pada HIS. Nah, gaji yang akan didapatkan pada HIS ini akan berbeda untuk lulusan yang dari Quick School dan dari sekolah HIK ini, di mana lulusan dari sekolah HIK akan mendapatkan honor yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan yang ada di Quick School. Dan juga pada sekolah guru khusus untuk warga ningrat ini menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda. Nah, lalu kita masuk ke sekolah selanjutnya. Nah, pada sekolah CVO yang diubah menjadi OVO ini, OVO-nya V-nya 2 ya, bukan 1. Lalu yang selanjutnya ada Normal School. Kedua sekolah ini sama, yaitu menggunakan bahasa pengantar, bahasa daerah. Jadi bahasa daerah Indonesia kita sendiri, itu bisa bahasa daerah dari Jakarta ataupun Jawa, seperti itu. Dan mereka nantinya akan mengajar pada sekolah rakyat atau folk school. Nah, sayangnya di sini kurikulum yang dilakukan itu diajarkan selama 2 tahun pada CVO dan OVO, dan pada normal school ini selama 4 tahun dan dengan metode melihat dan meniru. Jadi para calon guru ini hanya diajarkan metode dengan cara melihat dan meniru. Nah, sedangkan pada sekolah rakyat ini dilakukan dengan metode 3 metode, yaitu melihat, meniru, dan berhitung. Seperti itu ya. Jadi pada zaman Belanda ini sangat adanya perbedaan antara warga pribumi dan warga ningrat, yaitu warga pribumi yang memiliki pendidikan tinggi dan juga warga dari Belanda itu sendiri. Sedangkan pada normal school ini bisa diadakan oleh pemerintah dan swasta, di mana selain menggunakan metode melihat dan meniru, pada normal school ini guru akan diajarkan 14 mata pelajaran. Nah, pada normal school ini juga
mereka yang lulus akan mengajar kepada sekolah pribumi tingkat 2. Jadi bukan sekolah rakyat ya, jadi di atasnya dari sekolah rakyat itu adalah sekolah pribumi tingkat 2, yaitu Tweedy, Ines, atau biasa disebut TIS, ada juga Fairfox School atau Standard School. Nah, di mana pada normal school ini biasanya ada sekolah putri dan sekolah putra. Jadi ada dibagi menjadi dua, ada yang khusus putri dan khusus putra. Nah, gimana syarat-syarat menjadi guru? Untuk keempat sekolah ini sama ya, mereka merupakan lulusan dari sekolah pribumi tingkat 2. Jadi bukan lulusan dari sekolah rakyat. Mereka harus menempuh atau sudah lulus dari sekolah pribumi tingkat 2. Nah, selanjutnya, mereka yang telah lulus dari keempat sekolah ini akan mendapatkan gelar yaitu Mantri Guru. Dan gelar ini sangat bergengsi pada masanya. Jadi orang-orang yang memiliki gelar ini memiliki privilege atau nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih oleh orang Belanda. Nah, selanjutnya, untuk mengajar pada tingkat SMP atau SMA atau dinamakan dengan middle bar underwich, dibutuhkan akte MOA untuk mengajar pada SMP dan MOB untuk mengajar pada tingkat SMA, di mana pendidikan akta MO ini hanya ada di Belanda. Makanya pada zaman penjajahan Belanda banyak cendekiawan yang belajar ke luar negeri ya. Namun untuk keterampilan khusus itu untuk MOB, untuk bagian tekniknya itu ada di Indonesia yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bogor seperti itu atau ITB. Jadi pada zaman penjajahan Belanda ini untuk pendidikan itu sendiri sangat sulit mungkin ya didapatkan karena tersegregasi tadi, terbagi menjadi bagian-bagian, ada untuk sekolah khusus ningrat, khusus untuk kaum-kaum elit, dan juga ada sekolah yang memang untuk sekolah rakyat, dan itu pun pasti kurikulumnya berbeda antara sekolah rakyat dan sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak kaum elit. Lalu selanjutnya kita masuk ke era penjajahannya Jepang. Nah, pada era penjajahan Jepang ini yang dimulai pada bulan Maret 1942 setelah era penjajahan dari Belanda itu selesai, pemerintah Jepang hanya membuka sekolah guru yang didirikan oleh pemerintah. Jadi sekolah yang normal school yang tadinya bisa dibuat atau diselenggarakan oleh swasta itu semuanya ditutup. Jadi hanya diselenggarakan sekolah dari pemerintah. Semua sekolah dasar disatukan. Nah, makanya tidak ada perbedaan lagi. Jadi semua sekolah, 4 sekolah guru sekolah dasar tadi, 4 sekolah calon guru sekolah dasar dan sekolah rakyat dan sekolah rakyat tingkat 2 itu semuanya disatukan menjadi satu. Dan hanya perguruan Muhammadiyah dan taman siswa yang diperbolehkan untuk dibuka. Nah, lalu selanjutnya adanya peraturan pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, siswa laki-laki akan menempati sekolah guru laki-laki atau disingkat dengan SGL, sedangkan siswa perempuan menempati sekolah guru perempuan yang disebut dengan SGP selama 4 tahun di asrama. Jadi sekolah gurunya itu menjadi 2 jenis, yaitu SGL dan SGP selama 4 tahun. Lalu untuk apa sih hal ini dilakukan? Hal ini ternyata bertujuan untuk memudahkan pemerintah Jepang mengontrol dan mendoktrin siswa melalui beragam program pendidikan mereka, yaitu latihan kemiliteran atau kyoren, pengabdian masyarakat atau kerja bakti paksa, kinrohoshi, dan pendidikan jasmani. Jadi pada era pendidikan guru di Jepang itu lebih simpel ya, karena mereka dibagi menjadi
sejarah pendidikan guru pasca kemerdekaan. Nah, sejarah pendidikan guru pasca kemerdekaan ini dibagi menjadi 5 periode, di mana periode pertama yaitu periode rehabilitasi sistem pendidikan guru. Nah, jadi rehabilitasi ini kan kayak proses penyembuhan, memperbaiki ya. Jadi mungkin ada setelah terimbas dari hasil penjajahan Belanda dan Jepang, pada periode ini tahun 1945 sampai 1949 ini merupakan periode rehabilitasi sistem pendidikan guru di Indonesia. Selanjutnya masuk ke periode 1950 sampai 1965 yaitu periode ekspansi sistem pendidikan guru. Lalu modernisasi, ambivalensi, dan periode rasionalisasi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari periode rehabilitasi. Nah, periode rehabilitasi ini merupakan peralihan dari sistem pendidikan guru era penjajahan Jepang, sehingga pada periode ini pemerintah banyak melakukan langkah-langkah pemulihan pendidikan guru. Nah, langkah-langkahnya ini berupa dihasilkannya beberapa peraturan yang masuk ke dalam periode ekspansi sistem pendidikan. Nah, adanya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang intinya menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak rakyat dan pemerintah wajib mengadakannya. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 bahwa provinsi memiliki wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan sekolah dasar. Jadi, yang tadinya sekolah dasar hanya terpusat di pusat-pusat kota saja, sekarang setiap provinsi memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sekolah dasar. Jadi semua warga Indonesia bisa mengenyam jenjang sekolah dasar. Dan program wajib belajar pada tahun 1991 hingga sekarang. Nah, karena adanya program wajib belajar ini, sehingga dibutuhkan banyaknya sekolah untuk menampung banyaknya rakyat yang harus atau berkewajiban dan memiliki hak untuk belajar. Sehingga pemerintah membentuk KPKPKB, yaitu kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar pada bulan September 1950 melalui keputusan Menteri Pendidikan nomor 5033/F tertanggal 5 Juni 1950. Nah, sehingga dibentuklah KPK PKB ini sebanyak 400 buah saat itu. Nah, sehingga ternyata KPK-PKB ini sukses dan pemerintah meningkatkan lembaga pendidikan karena itu untuk sekolah dasar saja, sedangkan untuk sekolah lanjutnya seperti SMP dan SMA itu masih sedikit, sehingga KPK-PKB ini ditingkatkan menjadi sekolah guru B atau SGB selama 4 tahun, jadi menambah 4 tahun lagi, dan kemudian untuk sekolah guru A selama 6 tahun. Serta program pendidikan guru sekolah lanjutan pertama PGSLP. Nah, kursus B1 yang lamanya 3 tahun dan kursus B2 yang lamanya 2 tahun. Sesudah B1 untuk diarahkan menjadi guru sekolah lanjutan atas atau SLA. Nah, jadi untuk bisa mengajar sekolah lanjutan atas dibutuhkan program pendidikan guru sekolah lanjutan pertama. Jadi setelah kita menempuh KPK-PKB ini, kita bisa melanjutkan ke PGSLP untuk menjadi guru SMP atau SMA kalau untuk sekarang. Nah, selanjutnya Perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan didirikan pada tahun 1961 oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Nah, pendidikan tinggi, pendidikan guru dimasukkan ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP untuk calon
calon guru sekolah lanjutan SMP atau SMA. Nah, jadi di sini udah ada cikal bakalnya ya, bahwa guru SMP dan SMA itu harus minimal jenjangnya sarjana atau D4 seperti itu. Lalu kita masuk ke periode selanjutnya adalah periode modernisasi, di mana pada periode ini terjadi upgrading atau upgrade atau peningkatan pada sistem pendidikan, mulai diperkenalkannya metode-metode pembelajaran dan juga teknologi pembelajaran. Dan masuk ke periode selanjutnya adalah periode ambivalensi lembaga pendidikan. Nah, karenanya tadi dari pendidikan guru, pendidikan tinggi menjadi IKIP atau masuk ke dalam FKIP. Nah, selanjutnya IKIP ini adanya keinginan untuk mencapai status yang setara dengan universitas. Jadi lembaga-lembaga IKIP ini ingin menjadi universitas karena perguruan tinggi dinilai oleh masyarakat itu lebih bergengsi daripada IKIP. Nah, kalau dulu saya ingin mengatakan ya, kalau dulu itu ada yang namanya universitas dan ada namanya IKIP. IKIP itu biasanya sekolah khusus guru. Nah, ternyata terjadi diskriminasi di Depdiknas, yaitu lembaga IKIP tidak diperkenankan untuk membuat laboratorium keilmuan seperti laboratorium biologi, fisika, dan laboratorium lainnya. Dan juga diskriminasi ini menyatakan adanya larangan mahasiswa mengikuti kompetensi keilmuan. Jadi larangan mahasiswa IKIP mengikuti kompetisi keilmuan seperti mungkin sains, seperti sosial, dan lain sebagainya, seperti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, jadinya mahasiswa IKIP ini hanya boleh ikut kompetisi bidang pendidikan. Jadinya kan lingkup dari IKIP ini menjadi kecil sekali ya. Oleh karena itu, IKIP ingin berubah statusnya menjadi universitas. Kita masuk ke periode selanjutnya. Nah, pada periode rasionalisasi ini dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk undang-undang ini memang sengaja saya tidak jelaskan secara rinci karena nanti kita ada pertemuan sendiri untuk membahas tentang peraturan-peraturan yang ada di profesi keguruan atau pendidikan ya. Nah, lalu adanya reformasi politik, perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, perubahan dari IKIP menjadi universitas di slide yang sebelumnya ternyata menimbulkan kontroversi status kelembagaan. Nah, adanya konversi status dari kelembagaan IKIP menjadi universitas, contohnya seperti Universitas Pendidikan Indonesia, UNJ Negeri Jakarta, UNY Negeri Yogyakarta, UNES dan UNESA dan lain sebagainya itu ternyata memiliki konsekuensi, membuat konsep kompetensi mengajar menjadi makin kabur dan complicated. Artinya, yang dulunya semua pendidikan sekolah keguruan itu bisa diadakan oleh IKIP, sekarang malah semuanya memiliki itu. Contohnya, sekarang beberapa universitas negeri yang mungkin dulunya universitas itu mendalami ilmu sains atau bukan ilmu pendidikan, membuka juga jurusan pendidikan. Dan juga sekarang anak-anak yang merupakan lulusan sains atau seperti biologi murni, fisika murni, itu sekarang bisa mengajar di sekolah-sekolah. Mereka hanya membutuhkan akta 4. Jadi mereka mungkin bisa satu sekolah 1 tahun untuk mengambil sertifikat pendidikan. Nah, oleh karena itu, jadi kompetensi mengajar itu semakin kabur. Dan kalian juga sebagai lulusan-lulusan dari FKIP, ruang lingkupnya itu menjadi terbatas. Sedangkan dari FKIP tidak bisa mengambil keluar, maksudnya kalian
bekerja di lab atau bekerja di bagian apa, selain bank ya, bank itu menerima semuanya, kecuali jurusan agama. Nah, dari guru tidak bisa bekerja di tempat lain, sedangkan dari sains mereka bisa bekerja menjadi guru, seperti mungkin dia pendidikan biologi, mengambil ngajar di TK, dan dia hanya butuh sekolah 1 tahun untuk penyetaraan ke PIAUD atau penyetaraan ke PGSD. Nah, sehingga eh, kompetensi mengajar menjadi makin kabur dan complicated, jadi tidak terspesifik seperti itu. Yang harusnya untuk SD itu dari PGMI atau PGSD, yang harusnya dari untuk mengajar PAUD itu dari PG PIAUD atau PG PAUD, ini dapat dimasukin oleh berbagai jurusan seperti itu. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang sejarah pendidikan guru di Indonesia dari era kolonial Belanda, Jepang, dan juga pasca kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jika ada pertanyaan, silakan di chat dalam forum diskusi. Silakan bagi teman yang lain yang bisa menjawab. Silakan menjawab pada forum diskusi. Ingat ya, nilai keaktifan diambil dari forum diskusi. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.